Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zaryoga HDP dengan rekan saya Rehan Pradita akan mereview materi tentang sistem operasi, yang dimana materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Rehan Pradita. Langsung saja kita ke materi pertama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk Bang Zaryoga yang sudah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Sebelumnya, perkenalkan dahulu, nama saya Rehan Pradita Hartaman yang akan sedikit menjelaskan tentang sistem operasi. Definisi dari sistem operasi adalah perangkat lunak atau software yang mengatur semua sumber daya dalam komputer. Sumber daya tersebut dapat berbentuk hardware seperti mouse, keyboard, monitor, dan lain-lain, atau program aplikasi yang seperti kita gunakan seperti saat ini nih, yaitu PowerPoint. Sistem operasi itu bagaikan nyawa di dalam komputer. Nyawa bagi komputer. Tanpa sistem operasi, kinerja komputer akan kacau. Komputer tidak akan dapat mengerjakan tugas yang kita berikan. Tapi meskipun begitu, sistem operasi tidak hanya ada dalam komputer, ada juga di dalam handphone. Yang sistem operasinya itu Android, contohnya Android, iOS, BlackBerry, Windows Phone ya lebih tepatnya. Di sini juga saya akan sedikit memberitahu bahwa sistem operasi itu memiliki definisi menurut para ahli. Mungkin saya akan berikan dua saja ya. Yang pertama, menurut Ferry Indayuda, sistem operasi adalah sebuah sistem yang diperlukan untuk dapat menjalankan semua aplikasi, program atau software yang ada di komputer. Dan yang kedua, menurut McLeod dalam kurung Pearson, sistem operasi adalah program-program komputer yang mengendalikan sumber daya piranti keras dan piranti lunak komputer kita. Hampir gak ada bedanya ya, mengendalikan hardware dan software di dalam komputer. Nah, di sini dapat kita lihat ada beberapa jenis sistem operasi seperti Linux, Apple, Windows, IBM, Ubuntu, Unix, Android, MS-DOS, macOS, BlackBerry, dan lain-lain. Sebenarnya banyak, tapi sebelum masuk jenis, saya akan membahas tentang perkembangan sistem operasi dulu. Untuk yang generasi pertama, pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi pertama merupakan awal perkembangan sistem komputasi elektronik sebagai pengganti sistem komputasi mekanik. Hal itu disebabkan para pencipta sistem komputer menyadari bahwa kecepatan manusia untuk menghitung sangat terbatas. Ya, tahu sendiri kan sistem dengan manusia. Di samping itu, manusia juga sangat mudah membuat kecerobohan, kekeliruan, bahkan kesalahan. Pada generasi ini belum ada sistem operasi, oleh karena itu sistem komputer diberi instruksi yang harus dikerjakan secara langsung. Untuk yang kedua, itu mulai dari tahun 1955 sampai 1965. Generasi kedua memperkenalkan batch processing system, yaitu pekerjaan yang dikerjakan dalam satu rangkaian lalu dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi. Tetapi beberapa fungsi sistem operasi telah ada. Contoh fungsi sistem operasi yang berkembang pada masa ini, yaitu generasi kedua, yaitu FMS dan IBS-YS. Untuk selanjutnya yang generasi ketiga dimulai pada tahun 1965 sampai 1980. Pada generasi ini, sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai sekaligus. Para pemakai dapat berkomunikasi secara interaktif lewat terminal secara online ke komputer. Dengan demikian, sistem operasinya menjadi multi-user dan multi-programming. Dan generasi keempat yaitu pasca 1980-an. Setelah 1980 ya mungkin sampai sekarang. Sistem operasi digunakan untuk jaringan komputer dan para pemakainya menyadari bahwa keberadaan komputer-komputer yang digunakan saling terhubung satu sama lain. Pada masa ini, para pengguna juga telah diberikan kenyamanan dengan Graphical User Interface atau GUI ya kalau bahasa Indonesianya, yaitu antarmuka komputer berbasis grafis yang sangat nyaman. Pada masa ini juga dimulai era komunikasi tersebar, yaitu komputasi yang tidak lagi dimulai berpusat pada satu titik, tetapi dipecah di banyak komputer sehingga tercapai kinerja yang lebih baik. Yang selanjutnya
ada bagian-bagian dari sistem operasi. Yang pertama yaitu mekanisme boot. Mekanisme boot itu yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Lalu kernel yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Lalu command interpreter dalam kurung atau shell yang bertugas membaca input dari pengguna. Lalu ada pustaka-pustaka yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Lalu ada driver digunakan untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Untuk fungsi-fungsinya, sistem operasi memiliki fungsi yang pertama manajemen proses. Inti proses yang ada di dalam memori utama adalah mengarahkan pengembalian program ke dalam memori utama untuk dieksekusi oleh CPU. Yang kedua manajemen memori. Ini fungsi-fungsinya ada di dalam materi di LMS sistem operasi. Yang kedua manajemen memori. Fungsi OS yang lain adalah mengelola memori yang terdiri dari partisi, program, dan virtual memory. Yang ketiga manajemen file. Pengaturan dan pengaksesan file yang disimpan dalam penyimpanan sekunder juga menjadi tugas OS. OS membuat dan mengatur struktur direktori serta operasi-operasi terhadap file, sebagai contoh copy, paste, delete, rename. Yang keempat ada task management, berfungsi menyediakan informasi rinci tentang kinerja komputer. Yang kalau misalnya di PC itu kita tekan Ctrl Alt Delete ya, ntar muncul task manager. Formatting, OS digunakan untuk memformat disket yang belum siap dipakai sehingga siap untuk dipakai oleh user. Atau kalau yang sekarang tuh format hard disk ya, buat ngeinstall OS-nya, atau enggak partisi hard disk lah. Keamanan data, OS mengelola akses kontrol terhadap file seperti dalam penggunaan password. User interface, OS menyediakan interface antarmuka yang berbasis grafis atau GUI, Graphic User Interface, agar user dapat bekerja dalam perangkat lunak lainnya. Yang terakhir adalah toleransi kesalahan. OS akan menangani kesalahan yang ada sehingga komputer tetap akan berjalan ketika terjadi kesalahan. Misalnya kesalahan memori yang mengakibatkan blue screen ya biasanya. Lalu apa sih tujuan dari dibuatnya sistem operasi itu? Sistem operasi itu memiliki tujuan untuk membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman untuk digunakan. Sistem operasi memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Sistem operasi yang disusun atau diprogram sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan atau pengembangan baru yang efektif dan efisien, dapat melakukan pengujian sistem tanpa mengganggu layar. Oke, sekarang kita akan masuk ke jenis-jenis sistem operasi ya. Yang pertama ada MS-DOS, logonya seperti ini. Oke, DOS atau dalam kurung Disk Operating System merupakan awal sistem operasi yang dipakai oleh IBM PC. Dan PC yang kompatibel dengan IBM PC disebut dengan MS-DOS. Kelebihan dari DOS yaitu menampilkan program yang lebih realistis dibandingkan Windows karena beberapa command dari Windows itu sendiri mengadaptasi dari DOS, misalkan command virus untuk menyembunyikan atribut. Namun dibalik kelebihan pasti selalu ada kekurangan. Kekurangannya itu tidak memiliki GUI sehingga membuat lebih ribet karena menggunakan command line interface. Untuk interface-nya ada di sini. Nah, ini untuk interface dari DOS. Seperti CMD di Windows ya, CMD command line gitu. Nah, untuk yang selanjutnya ada FreeBSD. Untuk logonya ini mirip logo Bigetron RA ya. Kalau yang suka nonton PUBG Mobile ini agak mirip sedikit menurut saya. FreeBSD adalah sistem operasi bertipe Unix bebas yang ditujukan dari Unix AT&T. FreeBSD sendiri kali pertama muncul pada tahun 1993 oleh David Greenman. Tujuan dari FreeBSD adalah menyediakan software yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Kelebihannya, memiliki sistem software third party yang memberikan kemudahan yang berarti bagi para user untuk menambah atau menghapus aplikasi-aplikasi. Kekurangannya, sedikit software untuk kantor, apalagi versi gratisnya. FreeBSD tidak dapat digunakan pada mikrokernel dalam PC IBM. Belum jelas masa depannya untuk server, database, dan sistem operasi desktop. Untuk yang selanjutnya, ada macOS atau Macintosh. macOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple Computer. Logonya kayak ya
apal tergigit ya, dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM. macOS merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Kelebihannya, hardware dan sistem operasi berasal dari produsen yang sama, tidak bisa ditembus virus dan worm. Sebuah alasan kenapa teman saya menggunakan macOS ya, karena ini tidak dapat masuk virus dan worm. Kekurangan macOS hanya cocok bagi graphic designer, hanya pihak macOS saja yang mengembangkan sistem operasi ini, kurang cocok untuk aplikasi server dan game. Oke, yang selanjutnya ada Solaris Oracle. Sistem operasi Solaris adalah sebuah sistem operasi yang berdasarkan Unix system yang diperkenalkan oleh Sun Microsystems pada tahun 1992 sebagai pendukung Sun OS. Solaris terkenal karena kestabilannya, khususnya pada sistem SPRC, Scalable Processor Architecture. Kelebihan dari Solaris yaitu sistem file stabil untuk database, server internet, intranet, file server, internet client. Untuk kekurangannya, harga sistem operasi komersil yang mahal untuk versi berbayar. Kepantasan inovasi Linux lama-kelamaan memberi kesan kepada sistem Unix komersil. Oke, lalu sekarang ada Unix. Unix adalah sebuah sistem operasi komputer yang diawali dengan Project Multi-CS, Multiplexed Information and Computing Service, pada tahun 1965 yang dilakukan American Telephone and Telegraph (AT&T). Untuk kelebihan Unix yaitu sistem operasinya gratis, tidak perlu menginstal driver lagi, mendapatkan aplikasi multimedia dan desain grafis yang lengkap, tidak bisa terkena virus. Kekurangan Unix yaitu membingungkan karena berbeda dengan Windows, format file yang terlalu sedikit, banyak software yang tidak kompatibel dengan Linux. Oke, sekarang ada sistem operasi Linux. Linux adalah nama dari logonya nih, ada penguin lucu ya, sangat khas sekali. Linux adalah nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Linux merupakan salah satu contoh hasil pengembangan perangkat lunak bebas dan sumber terbuka utama, seperti perangkat lunak bebas dan sumber terbuka lainnya pada umumnya. Nama Linux berasal dari nama pembuatannya yang diperkenalkan tahun 1991 oleh Linus Torvalds. Sistemnya, peralatan sistem dan perpustakaannya umumnya berasal dari sistem operasi GNU yang diumumkan tahun 1983 oleh Richard Stallman. Kelebihan dari Linux yaitu Linux merupakan sistem operasi bebas dan terbuka sehingga dapat dikatakan tidak terdapat biaya lisensi untuk membeli atau menggunakan Linux. Linux mudah digunakan. Dulu Linux dikatakan merupakan sistem operasi yang sulit dan hanya dikhususkan untuk para hacker. Namun kini pandangan ini salah besar. Linux mudah digunakan dan dapat dikatakan hampir semudah menggunakan Windows. Hampir semua aplikasi yang terdapat di Windows telah terdapat alternatifnya di Linux. Kekurangannya, banyak pengguna yang belum terbiasa dengan Linux dan masih Windows minded. Dukungan perangkat keras dari vendor-vendor tertentu yang tidak terlalu baik pada Linux. Proses instalasi software atau aplikasi yang tidak semudah di Windows. Jadi nggak segampang pakai Windows ya, kalau pakai Linux tuh terbatas. Nah, untuk selanjutnya ada Windows, sistem operasi sejuta umat. Microsoft Windows atau biasa kita sapa dengan sebutan Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft Corporation yang menggunakan antarmuka dan berbasiskan GUI atau tampilan antarmuka bergrafis. Sistem operasi Windows telah berevolusi dari MS-DOS, sebuah sistem operasi yang berbasis modus teks dan command line. Windows versi pertama. Jadi Windows itu ada beberapa versi ya. Yang pertama ada Windows 1.0 yang diperkenalkan pada 10 November 1983. Lalu ada Windows 2.0, 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, lalu Windows 10. Untuk kelebihan dari Windows yaitu user friendly dibandingkan dengan sistem operasi yang lain. Instalasi software mudah, banyak software berbasis Windows, dukungan driver yang lebih banyak. Mudah membuat software untuk dijalankan di Microsoft Windows, terutama dunia usaha yang membutuhkan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhannya. Perkembangan paling cepat dibanding software lainnya karena banyak perusahaan software yang konsisten menciptakan kemajuan pada sistem operasi Windows. Untuk kekurangannya, harga lisensi yang mahal,
komunitas terlalu sedikit karena bersifat closed source. Banyaknya virus yang sering menyerang Windows, sebuah alasan mengapa komputer saya seringkali diinstal ulang karena terkena virus. Sistem keamanan yang masih dibilang kurang, sistem yang kurang stabil. Oke, mungkin untuk materi cukup segitu ya. Akan saya alihkan kembali kepada Bang Zari Yoga HDP. Mangga Bang Zari Yoga. Itu dia materi pertama yang dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada materi kedua yang akan saya jelaskan, yaitu tentang manajemen memori. Ya, langsung saja kita ke materi kedua. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Zari Yoga HDP dan rekan saya Rehan Pradita ingin mereview materi tentang sistem operasi. Kali ini saya ditugaskan untuk mereview tentang materi manajemen memori. Nah, di sini kita mulai dari pembahasan, yaitu ada memahami tentang manajemen memori yang terdiri dari konsep dasar memori, hierarki organisasi memori, pengalaman memori, dan konsep manajemen memori. Kita masuk ke konsep dasar memori. Ya, jadi di sini memori adalah salah satu komponen komputer yang termasuk hardware, yang dimana berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Memori tersendiri pusat kegiatan pada sebuah komputer, karena setiap proses yang akan dijalankan harus melalui memori terlebih dahulu. Untuk dapat dieksekusi, program harus dibawa ke memori dan menjadi suatu proses. Dan berbicara terkait dengan memori, kita akan melanjutkan materi tentang konsep dasar memori, yaitu hierarki organisasi memori. Seperti ya, selanjutnya kita bahas tentang konsep dasar memori, hierarki organisasi memori. Kita akan membahas tentang tingkatan memori dari atas sampai bawah. Yang tingkatan pertama ada register, yang di dalamnya ada register. Terus yang kedua ada cache memory, yang di dalamnya ada L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Yang ketiga ada main memory, yang keempat ada secondary memory. Jenis-jenis memori. Yang pertama ada register, yang mempunyai kecepatan transfer data paling cepat, tapi mempunyai kapasitas memori yang kecil dan berfungsi sebagai tempat penyimpan data program yang sedang dieksekusi yang berada di prosesor. Jadi yang kedua ada charge, dengan L1 charge yaitu mempunyai kapasitas memori 16 KB, L2 charge mempunyai kapasitas memori 128 KB sampai 8 MB. Yang ketiga ada L3 charge yang mempunyai kapasitas memori sampai ratusan MB, yang berfungsi sebagai tempat menyimpan data sementara untuk mempercepat akses data, yang lokasinya berada pada modul prosesor. Yang ketiga ada jenis memori main, yang kecepatan transfer datanya lebih lambat dari eksekusi prosesor. Kapasitas memorinya 512 MB atau sampai 1 GB. Fungsinya menyimpan instruksi program. Di sini ada juga keterangan, ada RAM dan ROM. Sedangkan RAM itu menyimpan sementara perintah dan data pada saat sebuah program dijalankan, dan ROM menyimpan perintah data secara tetap. Ya, yang terakhir jenis memori sekundari, kecepatan transfer datanya lebih lambat dari memori utama, tapi mempunyai kapasitas memori yang paling besar, bisa dibilang hingga 160 GB. Fungsinya menjadi storage device atau external storage yang berupa CD, DVD, hard disk drive, USB flash disk, dan bersifat non-volatile. Hierarki organisasi memori yang dibahas di slide sebelumnya maka bertuju, pertama, meningkatkan kecepatan akses kode, instruksi, dan data oleh prosesor. Yang kedua, mengurangi waktu menganggur
prosesor. Yang ketiga, memperbesar kapasitas penyimpan sistem memori komputer. Secara umum, semakin bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer, maka dapat disimpulkan: yang pertama, harga persatuan byte semakin murah. Yang kedua, kapasitas penyimpanan semakin besar. Yang ketiga, frekuensi pengaksesan semakin kurang. Dan yang terakhir, kecepatan akses semakin lambat. Lanjut ke manajemen memori. Manajemen memori adalah suatu kegiatan untuk mengelola memori komputer yang berfungsi sebagai melacak pemakaian memori, memilih program mana yang akan diupload ke memori, alokasi dan dealokasi memori fisik untuk program atau proses-proses dalam menggunakan address space. Yang terakhir, mengelola swapping antar memori utama dan disk. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu pengalamatan memori. Di sini terdapat ruang alamat logika dan fisik. Alamat logika dapat didefinisikan sebagai alamat yang digenerat oleh CPU, disebut juga alamat virtual. Sedangkan alamat fisik adalah alamat yang terdapat dari memori. Terus dilanjutkan dengan alamat yang terdapat pada kode instruksi tidak selamanya berupa alamat fisik. Sedangkan saat dieksekusi, program atau kode instruksi perlu berada pada suatu lokasi dalam memori fisik, sehingga perlu ditranslasi dari alamat logika ke alamat fisik. Sehingga perlu ditranslasi dari alamat logika ke alamat fisik. Aktivitas translasi tersebut yaitu disebut dengan address binding, yang dimana didefinisikan address binding adalah cara instruksi dan data yang berada di disk sebagai file executable dipetakan ke alamat memori. Address binding dapat berlangsung dalam 3 tahap yang berbeda, yaitu compile time, loading time, dan execute time dari suatu program. Nah, itu dia video dari saya dan rekan saya Rehan Pradita yang dimana mereview materi tentang sistem operasi. Jika ada kesalahan mohon dimaklumi dan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.